Kita sekalian yang berbahagia, kita semua hari ini berkumpul di sini untuk memberikan sedikit tips bagaimana hidup bahagia, tenang, dan menyongsong hari tua. Banyak orang khawatir tentang masa tua. Usia tua menurut agama Buddha adalah sesuatu hal yang wajar karena orang bisa dilahirkan dan bisa mengisi kehidupannya dan kemudian pasti akan mengalami yang namanya proses kedewasaan dan tua. Itu adalah suatu hal yang wajar. Bila orang tidak akan mengalami usia tua, dia bisa saja meninggal di usia muda, berarti itu mengalami proses kehidupan yang tidak sempurna. Nah, karena kehidupan yang sempurna adalah proses dari muda, lahir, kita dilahirkan, muda, tua, dan meninggal. Nah, yang orang takutkan sesungguhnya adalah proses menuju kematian. Dalam kehidupan banyak yang tidak takut tentang saya bagaimana menjalani kehidupan. Tapi yang ditakutkan adalah bagaimana masa tua saya, apakah saya bahagia, apakah saya sedih, apakah saya bisa menghadapi nanti dengan kesepian, maupun saat kematian, saya akan kemana. Itu yang membuat orang menjadi takut, menjadi cemas, dan menjadi tidak bisa berpikir dengan baik dan efektif. Padahal Sang Buddha katakan proses kehidupan dimulai dari kelahiran sampai kematian. Ini adalah rentang waktu yang panjang untuk kita bisa merubah diri kita, membuat kita menjadi lebih bahagia, dan membuat kita lebih happy. Karena tujuan hidup adalah bahagia. Kematian hanyalah satu titik daripada awal kelahiran kembali. Jadi dari lahir, usia tua, meninggal, dan dia akan lahir kembali untuk proses kehidupan yang selanjutnya. Jadi sebetulnya kehidupan yang akan datang itu adalah dicerminkan dari kehidupan sekarang. Karena kehidupan terus-menerus menjadi suatu kontinuitas yang terus berkesinambungan dari satu periode ke periode lain. Nah, tipsnya bagaimana supaya kita bisa menghadapi kehidupan tanpa takut rasa cemas dan kesepian. Sejak awal kita dilahirkan, kita belajar untuk bersosialisasi. Kita belajar menjadi makhluk sosial. Kita belajar bagaimana memiliki teman, sahabat, dan mengisi kehidupan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita bisa bahagia, kita bisa ceria, kita bisa bermain dengan banyak teman, dan kita bisa melihat bahwa dunia kita tidak kecil. Tapi bagi orang tertentu yang dari kecil dia mengalami ketakutan, cemas, dan khawatir, dia menutup dirinya sehingga dia tidak mempunyai lingkungan di mana tempat dia bisa berteman dengan lingkungan sekitarnya. Dia punya kegiatan yang bisa membuat hari-harinya bahagia. Jadi setiap hari hanya di rumah atau aktivitas rutinitas begitu-gitu aja. Nah, hal ini membuat hidupnya nanti ketika tua dia hanya memiliki sedikit teman atau keluarga yang keluarganya mungkin melupakan dan atau tidak bisa menemani dia setiap saat sampai di hari tuanya. Tapi bagi orang-orang yang mengerti tentang konsep sosialisasi, dia bisa pergi ke wihara, dia bisa punya banyak teman, dia bisa jalan-jalan dan mencari uang bukan untuk dikumpulkan dan tidak digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi dia bisa menggunakan uang, memanage uang, bagaimana ketika hari tuanya dia bisa menikmati hidup. Banyak orang bekerja, toh akhirnya setelah meninggal, uangnya juga tidak dibawa kemana-mana, warisannya juga hanya diturunkan kepada anak, dan dia selama hidupnya hanya menjadi kuli, maksudnya diperbudak oleh uang, bekerja tanpa menikmati hasil kerjaannya. Itu artinya dia tidak pernah jalan-jalan, dia tidak pernah menikmati sesuatu yang dia kejar, karena semuanya hanya akan ditinggalkan dan diwariskan kepada anak dan cucunya. Sehingga sekarang kita belajar bagaimana memulai dan mengisi hidup kita menjadi lebih bermanfaat. Carilah banyak teman, carilah lingkungan yang baik, datang ke wihara atau berbuat baik, dan isilah hari tua kita dengan hal-hal yang penuh dengan kenangan yang manis, sering tersenyum dan tertawa, karena itulah yang akan kita butuhkan nanti ke depan. Saat kita menjadi orang yang selfish, penakut, tegang, cemas, dan kita hanya menjadi orang yang terkukung dalam dunianya sendiri, dan kehidupan mendatang, percayalah, tidak akan bisa masuk surga. Kenapa? Surga hanya diisi oleh orang-orang yang bisa mau berbagi dengan siapapun, diisi dengan orang-orang yang bahagia, diisi orang-orang yang ceria dalam hidupnya, karena dia mempunyai satu kebajikan, dan kebajikan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk di-share kepada yang lain. Sedangkan orang yang penakut, cemas, dan segala macam, itu akan cenderung jatuh ke alam peta atau alam setan. Karena alam setan ini dia tidak pernah bisa bahagia dan selalu memikirkan dirinya sendiri. Dan terutama alam setan selalu ketakutan dan kecemasan. Jadi sebetulnya kehidupan yang akan datang ditentukan oleh kehidupan sekarang. Mau bahagia, bahagialah sekarang. Mau ceria, cerialah sekarang. Dan yang akan datang, Anda pasti akan hidup bahagia.
berbagi dengan sesama, dan bergabunglah dengan teman-teman di sini dan organisasi Buddhis apapun. Kalau memang kita Buddhis dan kalau kita memang aktif di organisasi lain sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan, isilah hari kita dengan hal-hal yang penuh bermanfaat dan bahagia. Percayalah, hidup kita akan bahagia. Ya, selamat siang semuanya, selamat pagi maupun selamat malam, tergantung Anda berada di mana. Karena dimensi waktu hanyalah pagi, siang, dan malam, dan akan kembali lagi kepada pagi, siang, dan malam. Hidup kita juga lahir, tua, mati, dan lahir, tua, mati, sampai kita mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu kebahagiaan nibbana. Sekian dan terima kasih. Amitofo. Namo Sakyamuni Buddhaya.